Asik. Wah, luar biasa, Masya Allah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebaikan buat kita semua. Izinkan saya masuk ke sini asik bener, kekeluargaan banget, enak, familiar. Saya lihat, wah makan bareng, Pak Heru asik, Pak Ho asik, teman-teman yang lain juga asik. Saya lihat MC-nya teman-teman karyawan juga dari Waskita, Korinya kawan-kawan dari Waskita juga, pemain musiknya dan pengiring kawan-kawan dari Waskita juga. Artinya Waskita duitnya nggak mana-mana. Muter di situ-situ aja. Luar biasa penghematan. Izinkan saya mau ceramah kelihatannya. Padahal sama usaha juga Pak. Jadi saya buka dulu dengan pantun seperti Pak Heru tadi buka pantun. Karena spontanitas saya. Kalau mau memasak mie dimasak jangan sampai merek. Kita halal bihalal dan silaturahmi. Semoga Waskita tambah barokah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Biar kelihatan seperti ustadz beneran sekali. Awas hati-hati, disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Mas Eko. Yang satu baru kelar jadi dalam di OPJ, Mas Parto. Sekarang saya lebih memilih ceramah karena memang sekarang ini sudah lama. Kenapa saya milih ceramah? Karena jujur aja, karena saya nggak diajak syuting sama dia. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Izinkan saya barangkali bukan karena pinter-pinter saya, jadi simpel aja. Kalaupun ceramah saya kurang berkenan, mohon diikhlaskan. Teman-teman Waskita, kalau ceramah saya kurang berkenan atau kesan terburu-buru karena mau Jumatan barangkali, mohon dimaafkan. Tapi perlu saya kasih tahu bahwa uang yang sudah masuk di saya tidak bisa diambil. Urusan duit nggak ada saudaranya. Ya, abangku, saudaraku, Bapak Komisaris Utama, Bapak Heru, izin abangku, makasih. Juga Bapak yang terhormat yang sama kita hormati, terutama kita Bapak Muhammad Nugroho. Pak Ho, izin. Makasih Pak, saya senang sekali. Familiar banget Pak di sini Pak. Kalau Bapak bilang muka saya masih kenceng Pak, muka kenceng Pak, yang kendor kantong. Kalau teman-teman Waskita saya lihat nggak kendor-kendor banget, tapi yang lebih kenceng kantongnya kayaknya. Berkah terus. Jadi saya senang sekali pada prinsip saya hadir ke sini tidak lain, sama-sama saya lihat tema itu, mari sucikan hati menyambut hari kemenangan. Suci itu pasti bersih. Izin dong, ini agak putus-putus, nggak enak, saya dibayar mahal. Ya, makasih. Please C. Ya, bersih, suci pasti bersih, tapi bersih belum tentu suci. Kenapa Ramadan 1 bulan penuh? Innal mujtami'atu, innal hasanatu mujtami'atun. Kebaikan di bulan Ramadan itu dikumpulkan. Orang-orang yang mengalami Ramadan berarti sudah bersih. Teman-teman Waskita, hari ini kita bersih. Dari hati yang bersih bakal sampai ke tempat yang bersih. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita bersih. Orang yang bersih berarti dia baik. Di kantor dia baik, di rumah dia baik, bertetangga dia baik, beratasan dia baik, berbawahan dia baik. Baik. Ternyata Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Hari ini kita kumpul. Saya tadi sepintas, ada Pak Iskandar, ada Pak Anton, ada Pak Adi, ada Pak Prof Muradi, ada Pak Heru, Pak Oho, Pak Wiwi. Ini saya luar biasa sekali senang Pak Deddy, makasih. Kalau bisa acara seperti ini Pak, luar biasa Pak. Bikin seminggu lah 3 kali gitu. Karena luar biasa
Pak, enggak gede-gede banget makanan saya. Artinya masih di posisi aman lah kita. Sesuai dengan efisiensinya masih berasa banget di sini. UAS kita tuh luar biasa. Dari orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, kita kumpul di acara yang baik, bikin acara namanya halal bihalal. Ini acara kebaikan, karena masih dalam suasana baik. Bulan baik, hari baik, baik-baik. Ada bahasa yang indah, bahasa yang saya dengar dari guru saya. Kalau Parto nggak sempat ngajarin saya. Kata guru saya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Kita siapapun kita bakal pulang menghadap Tuhan. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Di kantor kita baik, di rumah tangga kita baik, keluarga kita baik, termasuk perusahaan kita juga bakal menjadi baik. Baik. Pesan dari guru saya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Orang-orang yang tidak baik cepat berguguran. Jujur aja, karena kebaikan itu yang pertama kali kita dapat adalah warisan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Kalau kita lihat khatib selalu lihat ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu teorinya, Pak. Padahal kasus sama bini kita nggak tahu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata khatib, sering dengar. Takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benar, dan jangan kamu mati dalam keadaan tidak bersuara. Teori ini waktu hati belum juga kasus sama bini. Boleh. Sejarahnya di rumah saya juga kelihatannya tuh ceramah, orang benar. Ya tahu nggak ada DP-nya nggak datang. Jadi kita ini teori agama simpel, Pak. Lillah karena Tuhan, wabillah di jalan Tuhan, nanti dapat yang mardotillah, yang diridhoi Tuhan. Untuk sampai ke kantor, belum ke kantor, Pak, di rumah saja kita sudah bermasalah. Kalau kita bermasalah di rumah terus kemudian ke kantor, nggak nyaman, Pak, di kantor juga. Melihat teman-teman kerja juga nggak enak. Tapi orang-orang yang lillah karena Tuhan, sebetulnya apapun yang kita lakukan ada nilai ibadah. Termasuk kita kumpul hari ini sudah diawali dengan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Begitu saya tanya itu, termasuk teman-teman karyawan dari pos kita juga pengen baca Quran. Untuk pantas, semua teman-teman yang denger diem dalam hatinya, dalam hati. Untung aja dia kita nggak bayar orang lain. Berlillah karena Tuhan, wabilah di jalan Tuhan. Nanti kita ketemu mardotillah yang diridhoi Tuhan. Hari ini orang-orang yang lillah ini aman, Pak, aman. Di rumah dia baik, di tempat kerja dia baik, dia bekerja dengan baik, berbawahan dia baik, beratasan dia baik, hasil kerjanya baik, perusahaan menjadi perusahaan yang terbaik. Ini orang-orang yang tadi kita sudah sucikan hati. Suci itu bersih, Pak, berawal dari sini, Pak. Makanya kalau kotor tangan cuci tangan, kotor kaki cuci kaki, kotor muka cuci muka, cukup dengan air, tapi kotornya hati, Pak. Makanya ada bahasa sucikan hati. Kenapa di bulan suci Ramadan, bulan di mana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita kerja capek, selesai kita setiap hari, tetap kita masih berpuasa. Sampai hari ini kita sambut bareng-bareng di was kita hari kemenangan. Enggak gede-gede banget biayanya. Yang orangnya yang MC dia bayar deh. Tapi yang main musik di, jangan-jangan yang bikin masakan juga orang dia. Jangan khawatir, insya Allah dengan begini polanya was kita menjadi yang lebih baik. Amin. Baca doa. Nanti kalau memang kurang puas dengan ceramah saya, kita ketemu di khotib Jumat nanti. Dan barangkali nanti saya bisa geser dia. Sadis, Pak. Hidupnya sadis, Pak. Itu saya cerita lagi, Pak. Jangankan teman-teman kantor, teman-teman ustadznya masih mengisi. Ini dari orang yang lillah, belum yakin dengan lillah, belum sampai di wafilah, baru lillah aja. Apalagi wafilah, ini wafilah di jalan Allah. Acara penuh kebaikan, kita dihalangi acara kebaikan. Wafilah namanya jalan Tuhan. Berbaik, baik ini jalan Allah. Karena kita bakal masuk surga dengan kebaikan.
Orang-orang yang jahat itu Pak, siapapun dia, manggil dulu Pak, ada Pak transit nanti. Dicuci dulu. Kalau bajunya kotor, cuciannya sedikit dong. Tapi kalau modalnya banyak, itu lama Pak dicuci. Jadi model kita nggak tahu. Ini kita sebersih-bersihnya, kita tetap kotor Pak. Anggap aja seperti motor. Motor udah bersih, kita pakai lagi, kotor lagi nggak? Mobil kita bisa sudah cuci bersih, kita pakai lagi besok pagi, pulang kotor lagi nggak? Itulah perubahan kita, sebersih-bersihnya kita tetap kotor. Sekalipun saya menjadi penceramah Pak, saya khawatir yang masuk surga teman-teman keuangan dulu. Begitu saya masuk surga duluan, Pak Wiwi teriak, yang bayar gua. Malaikat berbalik Pak Wiwi, salah lu. Masukin yang bayar dulu gitu. Jadi ternyata ada orang masuk surga karena ilmunya Pak, ada orang masuk surga karena kebaikannya. Jadi tapi nggak semuanya masuk surga orang dengan ibadahnya enggak Pak. Bahkan ada cerita panik Pak, dia nggak ibadah, dia nggak sholat, tapi kok ada di surga semuanya protes. Kok dia bukan ahli ibadah? Dia kerjanya mencor doang. Ya kan? Bayar ketinggal, ini ketinggal. Kadang-kadang bukan sholatnya doang, main proyek juga ketinggal. Ya, satu ketika tiba-tiba ada di surga, apa kata mereka? Dia masuk surga karena Ar-Rahmanir Rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Makanya indah orang yang berpuasa, hormati orang yang berpuasa. Tapi yang berpuasa juga harus bisa menghormati orang yang tidak berpuasa. Nggak usah jauh-jauh beda agama Pak. Kita satu rumah aja Pak. Istri kita itu, kita puasa sebulan, istri kita paling seminggu Pak. Atau 2 minggu, selebihnya dia nggak puasa. Pernah nggak kejadian Pak? Kita suami nggak ada halangan, tetap berpuasa sebulan, nggak ada halangan. Istri kita ada halangan pada saat si bewok muntah darah, itu selesai. Saya nggak terlalu panjang karena situnya, karena saya biarin endingnya udah nyampe. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak tahu, masya Allah luar biasa. Pokoknya saya senang sekali. Saya sudah masuk ke keluarga waskita. Ya, saya senang kumpul di sini, dan ini baru kali ini saya ceramah di waskita. Dan demi Allah, saya juga nggak bakal menolak untuk ceramah yang kedua, ketiga. Saya bersaksi di sini kalau masih berkenan. Dan insya Allah kapan waktu bisa ketemu lagi, karena ini Jumat ya, agak terburu-buru. Khotib juga saya belum bisikin, takutnya suratnya kepanjangan. Setelah lagi membeli sambil kabir, dosa kita udah bukan dosa kecil. Dosa kita yang kecil-kecil kemarin pasti sudah besar. Kenapa kita berhalal bihalal? Kita sadari betul bahwa silaturahmi itu manfaatnya panjang umur, banyak rezeki, dan mengurangi dosa-dosa kita. Jadi hari ini kita kumpul bersama-sama, kita berhalal bihalal, bermaaf-maafan, menjadi suci, dan kemudian kita mengawali pekerjaan dari sebuah kesucian hati, pikiran, jiwa, dan raga, dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi teman-teman yang terbaik di tempat kita. Teman kita baik, di tempat kerja juga teman kita baik, di rumah tangga kita juga teman kita baik, keluarga kita baik, beratasan kita baik, hasil kerja juga baik, dan perusahaan kita menjadi perusahaan yang terbaik. Untuk sebuah kebersamaan kita, mohon ikhlas, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Sebelumnya dalam hati, buat saudaraku, astagfirullahaladzim, dosanya kecil sudah jadi besar. Seperti besarnya yang dianggap kecil, sekarang rata-rata apapun sudah besar. La shaghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Sesibuk apapun kita adalah makhluk bertuhan. Dimanapun kita punya kesempatan, libatkan Allah, libatkan Tuhan kita dalam setiap urusan kita. Mudah-mudahan selalu jadi nilai ibadah. Dan jangan lupa juga bahwa besarnya kita karena orang-orang tua kita. Siapa orang yang selalu mendoakan ibu bapak di kondisi apapun, siapa orang yang selalu kirim Fatihah buat orang tuanya, maka nanti dia punya anak cucu bakal lagi mendoain. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti di kondisi apapun dia bakal punya anak yang pasti berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghargai ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucu. Hari ini sesibuk apapun kita tengok orang tua kita, hari ini segede apapun gaji kita bagi orang tua kita, nggak ada yang menjadi kecil. Insya Allah akan terus menjadi besar. Termasuk besarnya saya yang nggak punya apa-apa sampai sekarang, alhamdulillah belum punya apa-apa.
Pengen kaya tapi nggak harus kaya, ternyata Allah kasih segitu. Kalau hari ini kita kerja capek tapi duitnya segitu-gitu juga, bisa jadi kerja aja terus. Karena kita rajin pun tetap segitu gajinya. Jangan jadi malas. Tapi gaji kita segitu, kerja terus, gaji tetap segitu. Kita nggak kerja juga, tetap gaji segitu. Tapi kalau tidak punya hati lillah karena Allah, kalau hari ini waskita belum memperkayakan kita, insya Allah Allah kasih jalan, tidak bisa kaya di waskita ini. Mau kemana lagi masih di sini? Ya tidak begitu. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lillah karena Allah, wakilah di jalan Allah, dan kita ketemu barang-barang nanti mardotillah, apapun yang diridhoi Allah. Buat abangku, saudaraku, bosku, Pak Oh makasih. Juga Pak Heru makasih, ya teman-teman Sobat Dedi, Pak Wiwi, Pak Pak Ridwan, Pak Prof makasih, mudah-mudahan enggak gedek sama saya. Ciri demen sama saya ada undangan berikutnya. Astagfirullahaladzim bil kabir. Liridaillahi ta'ala, karena ridhamu ya Allah, wa bi syafaati Rasulullah, karena pertolongan syafaatmu ya Rasulullah, wa bi qabuli doa abina wa ummina, karena kabulnya doa orang-orang tua kita buat kita. Wa ustadzina, guru-guru kita, wa ila man ajazani wa syaihi masyayikhi, dan guru-guru kita yang pernah ngasih ilmu dari guru-gurunya, karena kita nggak ada guru, kita nggak ada bapaknya, kita nggak ada orang tua kita, wasilah juga bakal ada kita. Hari ini kita sebut orang tua kita masing-masing sebagai wujud daripada rasa terima kasih kita. Kita bertuhan, beragama, berorang tua kita sebut hari ini. Mudah-mudahan orang tua kita yang ada yang belum sudah tidak ada, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa taqabbala a'malahum, Allah terima amal ibadahnya. Wa nawwara quburahum, dan Allah baguskan kubur-kuburnya. Kita minta barakahnya wa ya'rufi bi barakatih. Wa bi du'aihim, dan doa-doanya. Wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi haqqi Qur'an. Al-Fatihah.